Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur tata kelola persuratan. Adapun pengertian surat yaitu surat adalah suatu informasi tertulis yang digunakan untuk berkomunikasi antar pihak satu dengan pihak lain. Adapun asas-asas tata persuratan yaitu 1. Asas keamanan. Surat dinas bersifat tertutup sehingga kerahasiaannya isinya harus tetap dijaga. Pejabat dan petugas tata persuratan tidak dibenarkan memberikan informasinya kepada yang tidak berkepentingan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, asas pembakuan surat dinas diproses dan disusun menurut tata cara serta bentuk-bentuk yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tata cara dan bentuk-bentuk yang sifatnya menyeluruh dibekukan dengan mempertimbangkan kegiatan perusahaan atau instansi dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, asas pertanggungjawaban. Surat dinas dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi isi, format maupun prosedurnya. Asas ini mendasari pemikiran bahwa kaidah format surat terkait dengan fungsi dan kewenangan pejabat yang menandatanganinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, asas keterkaitan. Tata persuratan memiliki keterkaitan dengan administrasi perkantoran pada umumnya dan administrasi kearsipan pada khususnya. Seluruh kegiatan tata persuratan merupakan bagian integral dan tata laksana perkantoran dan tata laksana kearsipan. Yang kelima, asas kecepatan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas fungsi unit kerja. Kegiatan tata persuratan harus dapat dikelola tepat pada waktunya. Jenis surat terbagi menjadi 4, yaitu 1. Macam-macam surat berdasarkan jangkauannya terbagi lagi menjadi 2, yaitu 1. Eksternal surat. Eksternal yaitu surat yang berasal dari dan untuk instansi lain luar. Yang kedua, internal surat. Internal yaitu surat yang berasal dari dan ke sesama bagian dalam lingkup. Yang kedua, macam-macam surat berdasarkan keaslian surat yaitu terbagi menjadi 4, yaitu 1. Asli. Lembaran yang ditunjukkan kepada instansi atau perorangan sebagaimana tercantum pada alamat yang dituju pada kepala surat atau lembaran yang dinyatakan asli. Yang kedua, tembusan. Lembaran penyampaian informasi kepada instansi atau perorangan yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan informasi surat sebagaimana dikomunikasikan kepada instansi yang terdapat di kepala surat. Ketiga, salinan. Lembaran hasil penggadaan yang digenerasi oleh pejabat yang berwenang. Selain istilah salinan ini sering pula digunakan kata turunan. Yang keempat, petikan. Lembar berisi berupa bagian kalimat hal yang ambil dari surat asli dan digelisi oleh pejabat yang berwenang. Ketiga, macam-macam surat berdasarkan bobot informasi terbagi lagi menjadi 2, yaitu surat penting. Surat yang isinya mengandung informasi yang bersifat kebijakan yang mengikat dan memerlukan tindak lanjut administrasi bila mana terlambat atau hilang dapat menghambat atau merugikan perusahaan. Yang kedua, surat biasa. Surat yang isinya mengandung informasi yang tidak mengikat dan tidak memerlukan tindak lanjut. Yang keempat, yaitu macam-macam surat berdasarkan sifat. Yang pertama, surat sangat rahasia. Surat ini informasinya membutuhkan tingkat pengamanan yang tertinggi. Yang kedua, surat rahasia. Surat informasinya membutuhkan pengamanan tinggi. Contohnya, surat perjanjian kerja. Yang ketiga, surat terbatas. Surat yang informasinya membutuhkan pengamanan. Contohnya, surat keputusan. Yang keempat, surat biasa. Surat yang tidak memerlukan pengamanan khusus karena dalam surat biasa hanya terdapat informasi umum
yang boleh diketahui siapapun. Adapun pengelolaan surat, langkah-langkah untuk mengelola surat adalah sebagai berikut, yaitu 1. Penerimaan surat. Yang 3 yaitu 1. Sudah dapat membeda-bedakan jenis surat itu, maka pisah-pisahkan surat itu menurut jenisnya. Contohnya, surat-surat dinas, surat-surat rahasia, surat-surat pribadi, surat-surat kabar atau majalah, dan sebagainya. Yang kedua, telitilah alamat yang tercantum pada setiap sampul. Memang benarkah surat itu untuk kantor saudara atau tidak salah alamatkah? Yang ketiga, sisipkanlah semua surat rahasia dan surat pribadi. Sampaikanlah surat rahasia atau surat pribadi itu kepada pemimpin dalam keadaan tertutup. Jangan sekali-sekali saudara membukanya kecuali kalau pemimpin saudara mengizinkannya. Yang kedua, pembukaan surat terbagi menjadi 2, yaitu 1. Surat yang bersampul tertutup memanjang. Sebaiknya dibuka dengan menggunakan pisau. Caranya yaitu letakkan surat itu di atas meja. Bagian penutup amplop ada di sebelah atas tindih surat dengan tangan kiri dan masukkan pisau ke dalam bagian penutup sampul. Kemudian dorong pisau sampai memotong tutup sampul surat. Yakinlah agar surat di dalam jangan sampai terpotong. Yang kedua, sampul yang tertutup melebar. Sebaiknya dibuka dengan menggunakan gunting. Geserkan surat yang ada dalam sampul ke arah bagian yang tidak penting. Caranya yaitu dirikanlah amplop surat, kemudian dihentak-hentaklah perlahan-lahan ke meja. Peganglah surat dengan tangan kiri. Selanjutnya, dengan menggunakan tangan kanan, potonglah bagian ujung sampul surat dengan gunting. Saat ini telah tersedia alat pembuka amplop yang digerakkan secara elektronik, yakni pegawai hanya memasukkan ujung amplop yang akan dibuka, letaknya secara perlahan dan dipastikan tidak sampai merusak surat ada di dalamnya. Alat tersebut akan membuka amplop surat tersebut dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, mengeluarkan surat dari sampul. Langkah berikutnya yaitu mengeluarkan surat-surat dari masing-masing sampulnya yang telah dibuka. Mengeluarkan surat dari dalam sampulnya harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai surat itu terkoyak atau robek, karena ada kemungkinan surat itu masih menyangkut ke sampulannya. Cara yang baik lakukanlah seperti berikut, terbagi menjadi 2, yaitu 1. Untuk surat yang sampulnya terbuka memanjang, rengkanlah bagian yang terbuka dengan ibu kedua tangan dan ambillah surat dari tangan sampulnya dengan jari-jari tangan kanan. Pastikan bahwa semua surat yang ada dalam sampul telah dikeluarkan. Yang kedua, untuk surat yang disampaikan melebar, tekanlah kedua sisi sampul dengan jari-jari tangan kiri hingga bekas mengguntingnya terbuka. Baiklah amplop surat hingga bagian bekas mengguntingnya ada di bagian bawah. Kemudian ambil surat dari dalam sampul. Pastikan bahwa semua isi sampul telah dikeluarkan dengan baik. Jangan sampai ada yang tertinggal. Yang keempat, pembacaan surat-surat yang telah dikeluarkan dari sampulnya, kemudian dibaca dan diteliti apakah surat-surat tersebut ada alamat dalamnya atau tidak. Surat-surat itu ditunjukkan kepada pemimpin atau langsung kepada pejabat atau unit yang menangani masalahnya. Apakah surat-surat itu ada lampirannya atau tidak? Apakah itu terdiri dari 1 lembar atau lebih, dan penelitian lain-lain yang ada kaitannya dengan surat tersebut. Apabila surat itu ada alamat dalamnya, maka sampul surat dapat dipisahkan, dan bila tidak ada alamat dalamnya, maka sampul surat harus diletakkan kepada surat tersebut dengan menggunakan stapler. Sekian dari pembahasan materi mengenai prosedur tata kelola persuratan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.